Oke, langsung aja ya kita lihat kiriman kali ini. Ini ada transkrip video YouTube, isinya soal potensi manfaat air rebusan timun buat lansia. Dibandingin juga sama timun segar. Oke. Nah, yang pertama, kerasa banget ini banyak sekali klaim manfaat kesehatannya, tapi dasar bukti ilmiahnya kayaknya perlu diperkuat lagi gitu, dan dijelaskan lebih hati-hati mungkin. Iya, setuju. Daftarnya itu kan, wah panjang banget ya. Ada buat lambung, tekanan darah, ginjal, asam urat, kolesterol, saraf tidur, berat badan, kulit, otak, sampai batu ginjal. Banyak banget. Mm-mm. Cuma ya itu, kelemahannya tingkat pembuktian buat masing-masing klaim ini kayaknya nggak sama rata. Ada sih yang nyebut kandungan spesifik kayak kalium, fisetin, magnesium gitu. Hmm, Tapi banyak juga yang rasanya kok umum banget atau pakai kata-kata dipercaya membantu. Kadang nyebut jurnal tapi ya gitu, tanpa detail. Kita kan jadi nggak tahu itu studi di hewan atau manusia. Skalanya seberapa? jadi agak bahaya juga ya. Klaimnya bisa kedengaran lebih kuat dari bukti sebenarnya yang ada di teks itu. Nah, persis. Kesannya jadi kayak terlalu menjanjikan gitu loh. Padahal dasarnya mungkin belum tentu sekuat itu. Oke, terus sarannya gimana nih buat perbaikannya? Sarannya sih mungkin gini, coba kelompokkan klaim-klaim tadi. Bisa berdasarkan mekanisme kerjanya, atau mungkin ya seberapa kuat level buktinya. Oke, dikelompokkan. Dan penting juga buat lebih transparan soal sumber klaimnya itu dari mana. Contohnya gimana tuh kalau dikelompokkan? Misalnya gini, waktu bahas soal efek ketekanan darah sama ginjal, yang katanya karena kalium dan sifat diuretiknya itu. Nah, sebutin aja kalau mekanisme ini secara fisiologis ya memang diterima. Mhm. Tapi jujur juga kalau misalnya studi langsung yang spesifik pakai air rebusan timun buat efek ini, mungkin masih terbatas jumlahnya. Atau belum ada sama sekali mungkin. Oke, jadi tetap sampaikan potensi, tapi kasih konteks yang jelas soal buktinya ya. Betul. Atau contoh lain, klaim menenangkan saraf. Itu kan katanya karena magnesium. Ya jelaskan aja hubungannya, tapi akui juga kalau studi klinis khusus air rebusan timun buat efek menenangkan saraf ini, ya mungkin belum banyak. Masuk akal. Aktif, bukan pengganti nasihat dokter. Ini penting banget buat jaga kredibilitas, apalagi ini kan targetnya lansia ya. Iya, iya, bener banget. Oke, itu poin pertama ya soal penguatan bukti ilmiah. Nah, ngomongin soal audiens lansia tadi, ini nyambung ke poin kedua nih. Kayaknya nada penyampaiannya itu, gimana ya? Persuasif banget dan banyak pakai cerita personal. Perlu di-adjust dikit nggak sih biar lebih seimbang? Nah, ini juga kerasa ya, pemakaian bahasa yang bombastis gitu kan, kayak bikin dokter kaget, lebih dahsyat, terus ada cerita-cerita personalnya. Iya, rahasia sederhana, kekuatan penyembuhan alami. Itu memang efektif sih buat narik perhatian orang. Nggak salah juga, tapi gaya kayak gini ada potensi masalahnya. Gimana tuh? Ya, audiensnya kan lansia nih, yang mungkin lagi bener-bener cari solusi kesehatan yang bisa dipegang. Kalau nadanya terlalu heboh, tanpa ngasih penjelasan soal batasan atau konteks, istilahnya kurang nuansa, nah itu bisa dianggap kurang objektif. Fokusnya jadi kayak cuma ke manfaatnya aja, nggak nyentuh sisi hati-hatinya gitu loh. Khawatirnya jadi kayak jualan mimpi doang ya, bukan kasih informasi yang berimbang. Terus gimana cara nyeimbanginnya? Biar tetap menarik tapi nggak lebay gitu. Kuncinya ya di keseimbangan itu tadi, antusiasmenya boleh aja dipertahankan. Tapi perlu diimbangi sama penyampaian info yang lebih hati-hati. Cerita personal atau skenario bayangkan Anda lansia itu nggak masalah dipakai. Oh, masih boleh? Masih boleh, tapi posisikan itu sebagai ilustrasi pengalaman aja, bukan sebagai bukti sahih yang berlaku buat semua orang. Oke, oke. Bisa kasih contoh perubahannya nggak? Biar lebih kebayang? Bisa, misalnya nih, daripada pakai kata lebih dahsyat, coba deh jelasin aja kenapa beda. Mungkin gini, air rebusan timun ini bisa jadi menawarkan profil manfaat yang agak beda ya, karena beberapa mineral kayak kalium itu lebih gampang larut di air, jadi mungkin lebih mudah diserap. Sementara kalau timun segar, ya jelas unggul di seratnya. Ah, oke. Jadi lebih faktual gitu ya penjelasannya. Betul. Terus kalau mau masukin cerita anekdot, bisa diawali dengan lebih hati-hati. Misalnya, ada juga nih laporan pengalaman positif dari beberapa orang. Contohnya, ada lansia yang merasa tekanan darahnya jadi lebih stabil setelah rutin minum ini.
gitu. Jadi kita akui ceritanya ada, tapi nggak langsung bilang ini pasti kejadian di semua orang. Jadi lebih netral ya kedengerannya. Dan soal konsultasi medis, perlu ditekanin lagi dong ya. Wajib hukumnya itu. Mengingat targetnya lansia, penting banget buat selalu ada himbauan, ngobrol dulu sama dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau pengobatan secara signifikan. Apalagi kalau udah punya kondisi medis tertentu sebelumnya. Sip, oke deh. Jadi kalau dirangkum ada 2 area utama ya buat perbaikan materi ini. Yang pertama, perkuat lagi dasar ilmiah buat tiap klaim manfaatnya. Bisa dikelompokkan, terus lebih jujur soal tingkat buktinya gimana. Betul. Kedua, soal nada penyampaian. Seimbangkan antara semangat persuasif dengan pendekatan yang lebih informatif dan hati-hati. Pakai cerita atau anekdot boleh, tapi sebagai ilustrasi aja, bukan bukti utama. Dan yang paling penting tadi, selalu sertakan pengingat buat konsultasi ke tenaga kesehatan profesional. Itu nunjukin tanggung jawab kita sebagai pembuat konten dan bikin audiens lebih percaya juga. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih perspektif baru yang berguna ya. Kalau nanti materinya sudah diperbaiki, silakan kirim lagi aja ke kami buat kita diskusikan lebih lanjut.